Pangeran Mahkota Qian, Li Chengyuan, menjadi sandera negara Qi selama 10 tahun, menanggung penghinaan dan kesulitan, memberikan kontribusi kepada negara, dan hari ini pulang. Dia diberi jubah naga khusus. Segera berganti pakaian untuk masuk ke Aula Jinluan menemui Kaisar. Silakan putra mahkota mengganti pakaian. Di kehidupan sebelumnya, tidak lama setelah Qian didirikan, sakit susah negaranya lemah dan diserang oleh negara-negara sekitarnya. Untuk menyelesaikan masalah mendesak ayahanda, dan untuk pelindungi adik keduaku, aku mengajukan diri pergi ke negara Qi sebagai sandera, sebagai pangeran mahkota, agar Qian bisa mendapatkan perlindungan. Selama 10 tahun, aku menanggung kesulitan dan penghinaan, dan tidak pernah goyah sekalipun, hanya memikirkan untuk memikul tanggung jawab sebagai pangeran mahkota. Tapi aku tidak tahu bahwa semua ini hanya angan-anganku. Di kehidupan sebelumnya, segera setelah aku kembali ke negara, aku difitnah oleh adik keduaku, Li Yuansheng, dan dituduh melakukan pelanggaran di depan aula. Bukan aku, itu adik kedua, ayahanda. Kemudian, aku bersusah payah untuk mengembangkan banyak senjata untuk Qian. Tapi Li Yuansheng juga mencuri pujian dengan menggantikannya. Ini sampai akhirnya, ayahanda, aku tidak bersalah. Aku tidak pernah bermaksud memberontak. Ayahanda, tolong percayai aku. Kakakku tercinta, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayahanda tidak tahu apa-apa? Ayahanda, apa maksud adik kedua dengan ini? Ayahanda. Chengyuan, kamu seharusnya tidak pulang. Ayahanda. Ayahanda. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha sebaik mungkin hanya untuk membuktikan bahwa aku layak atas gelar Pangeran Mahkota di Istana Timur. Tapi apa yang aku dapatkan sebagai balasan adalah ketidakpedulian dan penganiayaan mereka. Sekarang, terlahir kembali di kehidupan ini, aku tidak akan lagi diam saja. Aku bertekad memutuskan hubungan dengan mereka. Kakak, ayahanda dan semua pejabat sedang menunggumu di Aula Jinluan. Mengapa kamu masih di sini berganti pakaian? Cepat, ikut aku menemui Kaisar. Adik kedua, apakah ayahanda dan para pejabat sangat ingin melihat aku? Atau pihak podcast selalu ingin menuduh aku di depan aula? Kakak, apa maksudmu itu? Dulu kamulah yang pergi ke Qi sebagai sandera demi aku. Aku tidak mungkin membalas budi dengan kejahatan dan menyakitimu. Aku putra mahkota Li Chengyuan dari Qian memberi hormat. Tunggu. Karena kamu tahu kamu akan bertemu Kaisar hari ini, mengapa kamu tidak berganti pakaian? Kurangnya etika seperti ini. Apakah itu karena kamu menyimpan dendam terhadap Kaisar? Kaisar, orang bijak berkata memerintah negara dengan etika dan membangun diri dengan tata krama. Pangeran Chengyuan baru saja kembali ke negara dan mengabaikan etika, melawan prinsip moral, yang merupakan ketidakhormatan besar. Tolong hukum dia. Jika ini dipasukan, jika seseorang berani menunjukkan ketidakhormatan seperti itu, mereka akan dipenggal sejak lama. Putra mahkota, aku juga menuntut penjelasan. Ayahanda, tenanglah. Kakak menjadi sandera di Kitare selama 10 tahun. Jadi wajar saja memiliki beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan ketidaksopanannya di istana. Kakak, mengapa kamu tidak cepat berlutut di depan ayahanda dan minta maaf? Kamu ingin aku berlutut? Ini lancang sekali. Baru saja, kamulah yang memaksaku pergi ke dalam aula sebelum aku bisa berganti pakaian. Sekarang, apa hakmu untuk membuat aku minta maaf? Lancang kamu, Li Chengyuan. Di depan aku. Kamu berani melukai adikmu. Kamu lancang sekali. Ayahanda, kakak benar. Aku yang berpikir bahwa karena kamu dan kakak berpisah selama 10 tahun,
Ayahanda pasti sangat merindukan kakak. Allah mengapa aku buru-buru menarik kakak ke dalam aula. Tidak kuduga itu membuat marah ayahanda dan para menteri, membuat mereka tidak senang. Jika ada kesalahan, aku bersedia menanggungnya sendiri. Lihat dengan saksama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki seorang pangeran Kian. Ayahanda, kamu benar-benar tidak tahu poin mana yang harus difokuskan. Tidakkah kamu mendengar dengan jelas? Baru saja adik kedua berkata, dialah yang sengaja menarik aku ke dalam aula. Memangnya kenapa? Adik keduamu juga punya niat baik, tapi kamu bertengkar karena hal sepele. Kamu memalukan. Kaisar, mohon tenang. Menurut pendapatku, Pangeran Cheng Yuan sudah terlalu lama tinggal di Qi Utara, tempat di mana adat istiadatnya kasar, sehingga dia kurang sopan. Lebih baik kirim dia ke pasukanku, dan biarkan aku mendisiplinkannya dengan benar. Disiplin? Aku kembali kali ini untuk membuat keributan besar. Kamu Lancang. Memanggil putra mahkota dengan namanya, kamu ingin mati? Putra mahkota, orang bijak berkata, tanpa aturan, tidak ada yang bisa diselesaikan. Kamu membuat keributan di aula Jin Luan, tidak menunjukkan hormat kepada ayahmu, dan tidak ada belas kasihan kepada bawahan. Orang bijak, Apakah orang bijak mengajarimu bahwa ada perbedaan antara atasan dan bawahan dan itu tidak bisa diubah? Atau apakah orang bijak mengajarimu untuk menyinggung atasan di istana? Jika aku tidak pergi ke Qi Utara sebagai sandera untuk menukar 10 tahun perdamaian untuk Qian, bagaimana mungkin kalian tikus kotor bisa berkuasa di sini? Jawab aku. Cukup. Li Cheng Yuan, kamu baru kembali ke negara. Dan kamu sangat kasar dan tidak terkendali. Sombong dengan prestasimu. Dengan perilaku seperti itu, bagaimana aku di masa depan mempercayakan Kian kepadamu? Karena ayahanda tidak yakin, mengapa masih mempercayakannya padaku? Apa maksudmu? Aku, Li Cheng Yuan, khusus meminta kaisar untuk menghapuskan posisi putra mahkota. Apa? Kamu benar-benar bersedia melepaskan posisi putra mahkota? Ya, aku ingin kembali ke Qi Utara. Kamu anak durhaka. Kamu ingin membunuhku. Kamu ingin kembali ke Qi Utara. Di mana letak harga diriku? Ya, aku sudah memutuskan dan kuharap ayahanda mengabulkan keinginanku. Kamu... Baiklah. Baik. Li Cheng Yuan, kamu sudah merasa hebat. Kamu ingin pergi? Keluar dari sini sekarang. Pergi. Jika kamu berani melangkah keluar istana, aku akan mengusirmu dari garis keturunan kerajaan dan mencabut gelar kerajaanmu. Ya, aku rakyat biasa. Berterima kasih kepada kaisar. Kamu Absol. Anakku, sebagai penguasa penting untuk rajin belajar, tapi jangan membuat dirimu lelah. Cheng Yuan, seni memerintah seperti permainan catur. Kamu perlu mengamati dan berpikir dan bertahan, baru kemudian kamu bisa menjadi penguasa dunia. Cheng Yuan. Cheng Yuan. Ibu, aku kembali untuk melihatmu. Setelah ini, aku akan meninggalkan Qian.
Angin pergi, Li Chengyuan. Kaisar telah memerintahkan untuk menobatkan pangeran kedua sebagai putra mahkota. Kalau kamu mau pergi, ya hanya bisa pergi sebagai mayat. Apakah kamu begitu yakin bisa menangkapku? Hahaha, Li Chengyuan, ini semua prajurit terbaik dari pasukan elit. Membunuhmu, itu semudah membunuh ayam. Aku menyarankanmu menyerah dengan patuh. Jangan seperti mendiang permaisuri yang keras kepala melawan. Atau kamu akan mati dalam keadaan memalukan. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Hahaha, karena kamu akan mati, aku akan biarkan kamu mati dengan jelas. Sejujurnya, tidak lama setelah kamu pergi, Kaisar berniat menobatkan pangeran kedua sebagai ahli waris. Tetapi mendiang permaisuri yang tidak tahu diri, dia malah menentang Kaisar di depan semua menteri. Kaisar murka dan kemudian memerintahkan dia dibunuh. Hahaha. Awalnya, aku pikir Li Guang hanya pilih kasih pada Li Yuansheng. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa semua ini adalah rencana mereka. Ibuku akhirnya menjadi korban untuk ambisi liar mereka. Mereka harus mati. Mereka harus mati. Beraninya kamu menghina Kaisar, tangkap dia. Apakah kamu pikir aku kembali tanpa persiapan? Apa maksudmu? Kamu adalah Dewa Perang Qi Utara, Komandan Lie 800.000 penjaga kekaisaran Muying. Kenapa kau dan Li Chengyuan bisa bersama? Tangkap dia. Serang. Li Chengyuan, beraninya kamu mengkhianati negara. Kalian yang mengkhianati aku terlebih dahulu. Dulu, ibuku membantu Li Guang merebut takhta, mengorbankan seluruh keluarga. Sedangkan aku, agar dia bisa damai, aku pergi ke Qi sebagai sandera selama 10 tahun penuh. Akibatnya, apa yang aku dapat sebagai balasannya? Memangnya kenapa? Kaisar adalah putra langit, mengorbankan kamu dan ibumu. Demi kekaisaran Qian adalah kehormatan kalian. Kehormatan? Hahaha. Persetan dengan kehormatanmu. Ingatlah untuk memberitahu Li Guang dalam mimpinya. Jika dendam ini tidak terbalaskan, aku, Li Chengyuan, tidak akan menyebut diri seorang pria. Angin sedang berhembus. Qian harus dihancurkan. Kaisar, Chengyuan, aku memberi hormat kepada Kaisar. akhirnya kamu kembali. Apakah mereka membuat masalah untuk kamu? Di kehidupan aku sebelumnya, aku dibunuh oleh Li Yuansheng dan ayahnya. Setelah Xiao Liwei mendengar ini, dia mengumpulkan semua pasukan dan melancarkan serangan ke Qian. Sayangnya, Xiao Liwei, kamu gila. Untuk Li Chengyuan, kamu sebagai permaisuri yang terhormat ternyata memimpin pasukan sendiri dan memulai perang antara dua negara. Memangnya kenapa? Aku hanya ingin membantai kalian sampai habis untuk membalas dendam Chengyuan. Membalas dendam dia? Kalau kamu berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri, pernahkah kamu berpikir mengapa negara Qi kalah? Itu karena ia senjata api yang dikembangkan secara pribadi oleh Li Chengyuan. Bagaimana? Bukankah itu ironis? Chengyuan,
Aku tahu kamu memiliki bakat luar biasa. Sayangnya, aku tidak bisa membalas dendam untukmu. Cheng Yuan, aku datang mencarimu. Kaisar. Kaisar. Nak Kaisar meramalkan semuanya dengan tepat. Qian memang bergerak melawan Li Cheng Yuan. Berniat membunuhnya. Jadi kami kembali agak terlambat. Jadi Mixi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Kaisar, aku meminta untuk pergi berperang untuk memerangi Qian. Baik. Karena begitu, mulai hari ini, aku menunjuk kamu sebagai Jenderal Besar Qi. Aku menganugerahkan kamu tanda harimau Qi untuk memerintah semua pasukan. Kami memberi hormat kepada Jenderal Besar. Aku, Li Cheng Yuan, berterima kasih kepada Kaisar. Li Yuansheng, putra mahkota Qian, memberi hormat kepada ayahanda. Baiklah, berdirilah. Kaisar! Tugas yang Anda berikan kepada Hesu, dia mengacaukannya. Li Cheng Yuan melarikan diri. Apa? Melarikan diri? Bagaimana dengan Hesu? Sebagai komandan pasukan elit, bagaimana dia bisa sampai gagal? Kaisar, Hesu sudah dibunuh. Sampah yang tidak berguna. Ayahanda, apa yang harus kita lakukan? Ada banyak menteri dan pejabat yang menjadi sekutu menidang permaisuri. Setelah Li Cheng Yuan menghubungi mereka, Qian pasti akan berada dalam kekacauan. Kaisar. Gawat Qi Utara tiba-tiba menyatakan perang. Sebanyak 800.000 pasukan sekarang telah maju jauh ke wilayah kita. Kota Jubei telah jatuh. Apa yang kamu katakan? Apa? Li Cheng Yuan, kenapa kamu ada di sini? Jenderal. 1 bulan kemudian, serang ibu kota kerajaan Qian, gunakan kepala Li Guang dan putranya untuk menghormati ibuku yang sudah meninggal. Sebenarnya kenapa? Kenapa Qi Utara tiba-tiba menyerang Qian? Adakah di antara kalian yang bisa memberi penjelasan? Kaisar, tenanglah. Aku juga tidak tahu alasannya. Kudu hanya setuju bahwa komandan pasukan Qi adalah jenderal besar yang ditunjuk langsung oleh Kaisar Qi Utara. Dia menggunakan pasukan dengan lihai. Jenderal besar? Mungkinkah itu dewa perang Qi Utara? Mu Ying? Katanya Mu Ying juga berada di bawah komando jenderal besar sebagai jenderal utama. Tidak heran dalam setengah hari, dia bisa merebut 15 kota Qian. Bahkan Dewa Perang Qi Utara, Mu Ying, hanya bisa menjadi salah satu bawahannya. Bakat seperti itu, kenapa tidak bisa digunakan oleh Qian? Kaisar, bakat besar seperti itu pasti tidak akan muncul begitu saja. Menurut pendapatku, mungkin orang ini sama sekali bukan dari Qi Utara. Ini. Sebelumnya Chen Kakak berkata bahwa dia ingin kembali ke Qi Utara. Sekarang Qi Utara tiba-tiba melancarkan serangan. Selain itu, gelar jenderal besar bahkan tidak pernah terdengar. Menurut kalian, mungkinkah jenderal besar ini adalah kakak? Tidak mungkin. Kakakmu disandera selama 10 tahun, dan selama itu mungkin dia bahkan tidak sempat belajar. Dalam hal keterampilan sastra dan perang, serta tata kelola negara, dia bahkan tidak 1/10 sebaik kamu. Dulu, jika bukan karena aku perlu menggunakan pengaruh ibunya, dia tidak akan layak menjadi pangeran mahkota.
Yang mulia benar. Hanya saja menurut pendapatku, saat ini pasukan Ki Utara maju dengan ganas. Kian masih perlu menghindari konfrontasi. Tunggu sampai kita selidiki motif mereka. Dan kemudian cari strategi untuk mengusir musuh. Itu masuk akal. Tapi haruskah aku hanya duduk diam dan menyaksikan pasukan Ki Utara menginjak-injakku? Kaisar, aku punya rencana yang mungkin dapat meredakan kekhawatiran Kaisar. Pangeran Mahkota sangat berbakat. Jika dia dapat dikirim sebagai utusan untuk bernegosiasi damai, dia pasti akan mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Tepat sekali, Kaisar. Apapun alasan Ki Utara menyerang Qian, pasti semuanya untuk keuntungan. Mengirim Pangeran Mahkota sebagai utusan dapat mewakili otoritas Kaisar. Bahkan Kaisar Ki Utara tidak berani menghina dia, apalagi hanya seorang jenderal. Aku bersedia membuat janji pasukan dan bersumpah untuk melayani hingga mati. Baik. Kalian berdua temani Pangeran Mahkota. Pastikan menangani urusan ini dengan baik. Baik. Lapor Jenderal Besar, Pangeran Mahkota kian memimpin utusan. Dia mau menemui Anda. Sepertinya mereka ingin memohon perdamaian. Memohon perdamaian? Katakan pada mereka, perang ini adalah perang pemusnahan. Hasilnya hanya satu, pertarungan hingga mati. Baik. Ilara Serberlin. Jenderal Besar berkata, ini adalah perang pemusnahan, pertarungan hingga mati. Tidak ada negosiasi untuk perdamaian. Kamu... Sial, sebenarnya siapa Jenderal Besar ini? Bahkan berani bilang mau memusnahkan Qian. Bukankah itu terlalu sombong? Aduh, Pangeran Mahkota, kamu tidak perlu terlalu marah. Selama masa perang antara dua negara, orang-orang ceroboh seperti itu sering suka berbicara sombong. Ketika kita berdamai dengan mereka dan kembali ke hubungan baik, Anda akan punya banyak kesempatan untuk membalas. Meski begitu, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali dengan tangan kosong? Tidak. Ini adalah tugas pertamaku. Sejak naik ke posisi Pangeran Mahkota, itu harus ditangani dengan baik. Atau bagaimana para menteri akan menilai aku? Tapi Jenderal Besar ini tidak mau menemui kita. Kalau begitu kita akan menunggu di sini. Aku tidak percaya bahwa dengan status aku sebagai Pangeran Mahkota, dia berani mengabaikan aku. Baik. Pengawal. Ya, bawakan pakaian biasa untukku. Aku ingin memeriksa kem pasukan. Ya. Jenderal Besar, Putra Mahkota, Jenderal Besar ini mengapa belum muncul? Mungkin dia sudah tidur. Kalau begitu, mungkin kita harus pulang dulu dan datang lagi. Diam, kamu sangat merepotkan. Putra Mahkota, karena kita belum menangkap Li Chengyuan, mungkinkah dia benar-benar kabur kembali ke Ki Utara? Itu pas sekali. Ketika aku bertemu dengan Jenderal Besar, aku akan menyuruhnya menangkap Li Chengyuan dan membawanya kembali kepada aku, lalu menghukum matinya dengan perlahan. Jenderal Besar. Putra Mahkota, Jenderal Besar telah keluar. Cepat, mari kita pergi ke sana. Jenderal Besar, akhirnya Anda datang. Kami sudah lama menunggu di sini. Li Chengyuan, kenapa kamu ada di sini? Li Chengyuan, kenapa kamu ada di sini? Kamu belum pergi? Putra Mahkota, sepertinya Li Chengyuan benar-benar membelot ke Qi Utara. Dia muncul di sini. Apakah dia akan membahayakan kita? Apa yang perlu ditakuti? Aku adalah Putra Mahkota Qian, seorang utusan,
Tentu saja aku menjadi tamu kehormatan Jenderal Besar. Bahkan jika aku memukulinya di sini hari ini dan menghajarnya, apakah Jenderal Besar berani berbalik melawan aku demi dia? Di kamp pasukan Qi Utara ini seringnya ada jenderal wanita. Li Chengyuan sedang memakai pakaian biasa. Menurut pendapatku, dia mungkin bahkan bukan Sandera lagi. Kemungkinan besar menjadi pria simpanan di kamp. Hahaha. Li Yuansheng, ini adalah camp pasukan Qi. Lebih baik kamu jaga ucapanmu. Jika tidak, aku tidak akan keberatan mewakili Li Guang mengajarimu dan mendisiplinkanmu. Mengajari aku? Kamu hanya pria simpanan di kamp pasukan. Sampah yang mengandalkan penampilan. Kamu sebaiknya pikirkan ibumu. Jika dia tahu di alam baka dan melihat betapa konyolnya kamu, bukankah dia akan sangat marah sampai dia keluar dari peti matinya? Hahaha. Kamu mau mati? Putra mahkota. Beraninya kamu. Li Chengyuan, kamu berani memukul putra mahkota? Ini keterlaluan. Apa yang kalian lihat lagi? Cepat panggil Jenderal Besar keluar. Di mana Jenderal Besar? Aku akan membunuhnya. Coba tebak di mana Jenderal Besar sekarang? Jenderal Besar. Senjata api yang kamu pesan dari pengrajin, semua telah selesai. Coba periksalah. Di mana Jenderal Besar? Komandanmu, Jenderal Besar telah pergi patroli perkemahan. Ambilkan mantel bulu rubah, cuaca sangat dingin, jangan biarkan Jenderal Besar kedinginan. Ya. Aku tebak. Mengapa aku harus menebak? Li Chengyuan, dengarkan. Sekarang aku adalah putra mahkota Qian yang menjadi pewaris takhta. Sedangkan kamu hanyalah seorang pria yang dipelihara di perkemahan. Kamu berani melukaiku? Tidak peduli siapa yang mendukungmu, mereka tidak akan bisa melindungimu. Putra mahkota? Benar. Lihat jubah naga ini. Kamu setelah menunggunya selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang aku yang pakai. Kamu... Aku memang memukul putra mahkota Qian. Li Chengyuan, kamu lancang sekali. Pernahkah kamu memikirkan akibatnya? Benar, jika kamu menyakiti putra mahkota, saat dua negara berhenti berperang, Kaisar pasti tidak akan mengampunimu. Pada saat itu, dia akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Qian untuk dihukum. Siapa bilang aku mau menghentikan perang? Kali ini aku akan berperang hingga Qian hancur. Kui, Li Chengyuan. Kamu kira kamu siapa? Kamu hanya pria simpanan di perkemahan yang hidup dari wanita. Selama Qian mau membayar harganya, kita bisa berhenti berperang kapan saja. Fascinating. Lihat saja kamu punya penopang apa lagi? Perang ini tidak bisa dihentikan. General. Putra mahkota. Sekarang Jenderal Besar akhirnya muncul. Li Chengyuan, apakah kamu dengar Jenderal Besar ada di sini? Kamu pria simpanan, berani bicara omong kosong tentang urusan negara. Sebentar lagi aku akan suruh Jenderal Besar menanganimu. Oh, apakah kamu begitu yakin bahwa Jenderal Besar akan membelamu? Omong kosong. Aku adalah putra mahkota Qian. Sementara kamu hanyalah anak yang terlantar. Kita tidak sama. Selama Jenderal Besar tidak buta, dia akan tahu harus memihak pada siapa. Kamu ini. Kamu masih bodoh. Aku akan memberimu kesempatan berlutut dan bersihkan sepatuku sekarang. Ketika aku menaklukkan ibu kota kerajaan Qian, aku akan membiarkanmu memilih cara mati. Kamu kira kamu siapa, Li Chengyuan? Ketika kita bertemu Jenderal Besar, hal pertama yang akan kuminta dia lakukan adalah menekan kepalamu untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Siapa yang ingin kamu suruh berlutut? Hahaha. Jenderal Mu Ying. Akhirnya kamu datang. Aku mau tanya, sekarang Jenderal Besar ada di mana? Aku putra mahkota telah menunggu sampai sekarang untuk menunjukkan ketulusanku. Sekarang bisakah kita berbicara? Jenderal Besar? Benar. Tolong Jenderal Mu Ying perkenalkan kami kepadanya. Setelah perdamaian dinegosiasikan, putra mahkota tidak akan pernah melupakan kerja keras dan kontribusimu. Tepat sekali.
Selama Jenderal Mu Ying bersedia memperkenalkan aku bersumpah atas nama putra mahkota Qian bahwa akan ada imbalan yang besar. Ya tidak perlu imbalan yang besar. Jika kamu ada sesuatu untuk dikatakan, katakan sendiri pada Jenderal Besar. Baiklah. Jenderal Besar, angin perbatasan kencang. Tolong kenakan lebih banyak pakaian dan jaga kesehatanmu. Tolong dan Jenderal Besar, jaga kesehatanmu. Tolong Jenderal Bar menjaga kesehatanmu. Apa? Dia adalah Jenderal Besar. Terima kasih atas perhatian kalian. Berdiri Lang. Terima kasih, Jenderal Besar. Tidak. Tidak mungkin. Jenderalmu, apakah Anda salah? Bagaimana dia bisa... Ini adalah Jenderal Besar yang ditunjuk langsung oleh Kaisar Qi yang memerintah semua pasukan. Apakah kamu masih ragu? Bukankah kamu baru saja mengatakan akan menekan kepalaku untuk membuat aku berlutut dan meminta maaf? Tadi aku... Pangeran Mahkota. Aku ada di sini, kamu menyebut dirimu putra mahkota? Putra mahkota, kesabaran bisa mencegah masalah besar. Pertimbangkan situasi secara keseluruhan. Putra mahkota, keadaan bisa berubah. Apakah kamu lupa perintah Kaisar? Aku bersedia membuat janji pasukan dan bersumpah untuk melayani hingga mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa kakak adalah Jenderal Besar. Baru saja berpisah, kamu sudah menjadi hebat. Aku datang kemari untuk membahas perdamaian. Perang antara dua negara menyia-nyiakan sumber daya dan menyakiti rakyat. Jika kita bisa berdamai, kakak boleh meminta apa saja, asalkan tidak terlalu berlebihan. Aku bisa berjanji atas nama ayahanda. Oh, kamu bisa mengambil keputusan? Pangeran kedua adalah pangeran mahkota dari Qian. Tentu saja dia bisa bernegosiasi untuk Kaisar. Aku sudah menyatakan syarat-syaratnya. Aku ingin dia, Li Yuansheng, untuk berlutut dan membersihkan sepatuku. Li Chengyuan. Jangan terlalu jauh. Syah. Jika Yang Mulia Putra Mahkota tidak bisa setuju, lebih baik kembali dan melaporkan. Mu Ying, bawa mereka keluar. Silakan pergi, tuan-tuan. Putra mahkota. Kakak ingin adik membersihkan sepatunya yang sangat masuk akal. Tapi di tenda militermu, sepertinya tidak ada kain untuk membersihkan sepatu. Bagaimana dengan ini? Kita akan membicarakannya setelah perundingan perdamaian. Tidak ada kain, tapi ada baju. Saya pikir jubah nagamu baik-baik saja. Apa? Kamu ingin saya menggunakan jubah naga untuk membersihkan sepatumu? Kamu terus mengatakan itu untuk Qian Agung, bahwa kamu memakai jubah ini. Tapi sekarang untuk Qian Agung, kamu tidak mau melepasnya. Jika kamu ingin bicara, lepaskan untuk saya. Jika tidak, keluar. Lepas. 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 Yang Mulia, seorang pria bijak tidak bertarung ketika peluang tidak menguntungkannya. Seorang pria sejati menyelamatkan dirinya untuk tujuan yang lebih besar. Baik. Saya akan melepasnya.
Jenderal Lee sekarang, bisakah kita membicarakan perundingan perdamaian? Kapan aku pernah setuju untuk gencatan senjata dan bernegosiasi perdamaian? Aku berkata, ini adalah perang pemusnahan. Sampai mati. Lai Chengyuan, kamu mengingkari janjimu lagi. Lalu apa jika aku begitu? Kembali dan beritahu Li Guang bahwa aku ingin dia menyaksikan tanpa daya saat kerajaan Dakian terbakar menjadi abu inci demi inci. Penjaga usir mereka untukku. Ya, Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Jenderal, apakah kamu membiarkan mereka pergi begitu saja? Nah, tentu saja tidak. Aku tidak mungkin membiarkan mereka mati begitu mudah. Aku ingin pertama-tama mengambil dari mereka kekuasaan, reputasi, dan semua yang mereka miliki. Kemudian dengan kepala mereka, aku akan memberi penghormatan kepada ibuku. Yang mulia, tenanglah. Kali sini putra mahkota bertindak sendiri. Dan dia pasti akan mencapai kemenangan tanpa pertempuran. Tepat sekali. Setelah putra mahkota membujuk negara Qi, Dacian dapat memulihkan diri sebentar dan mengatur ulang persediaan militer, maka kita tidak perlu takut invasi Qi lagi. Yuan Sheng telah cerdas sejak kecil. Adapun perundingan perdamaian, itu sangat mudah. Dengan putra yang berbakat seperti itu, aku sangat senang. Hahaha. Yang mulia. Putra mahkota mereka... Yang mulia, Ayah Kaisar. Ayah Kaisar. Ini apa yang terjadi? Oh ya, saya telah gagal dalam tugas saya. Dan tidak mampu menyelesaikan misi. Saya memohon hukuman Anda, Ayah. tidak yang mulia, masalah ini tidak bisa disalahkan pada putra mahkota. Salah harus ditempatkan pada pangeran tertua, karena dialah yang merusak perundingan damai. Li Chengyuan, masalah perundingan damai ini, apa hubungannya dengan dia? Yang mulia, kali ini Qi Utara telah melancarkan invasi besar-besaran, merebut beberapa kota berturut-turut. Semua ini karena Li Chengyuan. Dia telah menjadi mata-mata untuk Qi Utara. Yang mulia, pangeran tertua, dia telah mengkhianati negara. Apa? Itu benar-benar benar, Yang Mulia. Kami bertiga pergi untuk bernegosiasi damai. Tetapi Li Chengyuan tidak hanya mengabaikan ikatan persaudaraan, tetapi juga secara terbuka menghina putra mahkota dan bahkan mengancam Berkata bahwa dia akan menyerang ibu kota kekaisaran dan menangkap Yang Mulia hidup-hidup. Keterlaluan. Anak durhaka ini. Ayah, sekarang militer Qi Utara berada di puncaknya. Lebih baik kita membungkuk kepada kakak tertua dulu agar ada secercah harapan. Kakak tertua menyimpan dendam dalam hatinya, pasti karena insiden sebelumnya itu. Saya bersedia pergi dalam misi diplomatik lagi, bahkan jika saya harus berlutut sampai mati di sana, di gerbang kota Qi Utara, asalkan kedua negara bisa berdamai seperti sebelumnya. Bahkan jika saya harus berlutut selama 10 hari dan malam, itu akan sepadan. Membungkuk kepadanya. Saya adalah penguasa bangsa. Bagaimana saya bisa membungkuk kepada anak durhaka? Segera buat surat untuk memberitahu berbagai negara bahwa Kian Agung kita bersedia menyumbang 3 tahun pendapatan pajak untuk menyediakan persediaan militer dan meminta mereka mengirim pasukan untuk bersama-sama menyerang Qi Utara. Yang mulia, 3 tahun pendapatan pajak. Yang mulia. Cukup. Katakan pada berbagai negara bahwa asalkan mereka menangkap Qi Utara, Kian Agung kita tidak akan mengambil satu kota pun. Saya hanya ingin kepala anak durhaka itu. Yang mulia, putra mahkota Li Yuansheng dari Qian telah bersatu dengan 5 negara lain dan memimpin 100.000 pasukan pelopor menuju Qi besar kita. Saya sudah tahu hal ini. Yang mulia, semua ini bermula dari Li Chengyuan. Saya percaya kita harus segera memerintahkan dia untuk meminta maaf dan mencari perdamaian dengan kerajaan Qian. Ya, Li Chengyuan itu angkuh dan lancang, berani menghina putra mahkota Qian besar tanpa izin. Dia harus memberikan penjelasan kepada Qian besar. Jenderal Li, untuk Qi besar kita, telah menaklukkan lebih dari 10 kota Qian dengan prestasi militer yang luar biasa. Bagaimana kita bisa membiarkannya meminta maaf? Yang mulia, Menteri tua ini percaya kemenangan di garis depan semua karena keberanian dan keterampilan jenderalmu dalam pertempuran dan tidak ada hubungannya dengan Li Chengyuan. Kata-kata Perdana Menteri benar-benar benar. Li Chengyuan baru saja mengambil komando pasukan.
Apa yang bisa dia capai? Dia pasti mengklaim jasa secara palsu. Beraninya kau, di hadapanku, menfitnah menteri berjasa. Apakah kalian semua ingin kehilangan kepala? Tampaknya rumor dari luar, tidak tanpa dasar. Yang mulia, Anda tampaknya sangat terpikat pada Li Chengyuan, sangat jatuh cinta, dan sentulamai Warren Levernerty. Yang mulia, aliansi 6 negara ini tidak boleh diremehkan. Jika kita membiarkan Li Chengyuan berbuat sewenang-wenang, fondasi Qi besar mungkin hancur. Lalu Perdana Menteri, apa pendapat Anda? Saya ingin mengundang paman kerajaan tua untuk keluar dari pensiun. General, Li Yuansheng telah mengumpulkan aliansi 6 negara. Saya sudah tahu. Lalu Jenderal, bagaimana rencana Anda untuk merespons? Apakah 2 senjata api itu diproduksi dalam jumlah yang cukup? Lalu itu sudah cukup. Pertama, jangan mengagetkan ular. Biarkan aliansi 6 negara meremehkan kita. Lalu kita bisa menghancurkan mereka sekaligus. Lalu bagaimana kita membuat mereka meremehkan kita? Turunkan perintah. Para prajurit telah dengan jasa menaklukkan kota Jubei. Hari ini kita akan mengadakan pesta besar untuk memberi penghargaan pada pasukan. Ya. Lapor. Yang mulia, para pengintai yang dikirim ke kota telah kembali. 30 mil di depan adalah kota Jubei. Apa yang sedang dilakukan Li Chengyuan sekarang? Bicara. Yang mulia, para pengintai berkata, Li Chengyuan sekarang berada di rumah bupati kota, mengadakan pesta besar dan minum dengan riang bersama para prajurit. Apa? Sungguh keterlaluan. Dengan musuh di gerbang, dia malah punya waktu untuk minum dan bersenang-senang. Ketika saya melihatnya nanti, saya akan menjadi yang pertama memenggal kepalanya. Ayo pergi. Menyegarkan. Belakangan ini, kami terus menang. Sudah lama kami tidak bertempur pertempuran yang menyegarkan seperti ini. Benar, Jenderal Besar bersusah payah mengadakan pesta untuk menghibur kami. Kami sungguh tersanjung. Kami berterima kasih kepada Jenderal. Kami berterima kasih kepada Jenderal. Dengan musuh di depan pintu, kalian malah di sini minum dan bersenang-senang. Li Chengyuan, beraninya kau. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Ini adalah... Jenderal, ini adalah Xiao Yuanshan, Pangeran Tua Xiao. Ketika Anda pertama kali masuk Qi sebagai sandera, Pangeran Xiao lah yang memimpin pasukan untuk mengusir pasukan sekutu 4 bangsa dan melindungi Qian besar. Saya pun juga pernah jadi anggota di bawah komando pangeran dan menerima bimbingannya. Jadi ini adalah paman kekaisaran tua. Paman kekaisaran tua, saya telah lama mendengar nama besar Anda. Hari ini akhirnya saya bertemu Anda. Sodesan Junior, saya bersuasana dengan Anda. Hentikan omong kosong. Anak, jangan pikir saya tidak tahu bahwa Kaisar membiarkan orang luar memerintah pasukan. Itu hanya untuk membiarkan Anda datang ke garis depan. Untuk menggunakan prestis militer Qi untuk memoles diri sendiri dan mengklaim jasa militer palsu. Sekarang langkah Kaisar telah menyebabkan kritik di antara pejabat istana. Tak terduga Anda begitu tidak tahu terima kasih. Dan di sini bersenang-senang, merusak disiplin militer, itu sungguh konyol. Dia adalah Li Chengyuan. Dia memang tampan. Tak heran dia bisa memesona saudari kekaisaran hingga pingsan, bahkan menyerahkan kekuatan militer. Pangeran Tua, hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Jenderal. Diam. Ying. Bahkan Anda berani bersekongkol dengan mereka. Apakah Anda pikir Qi besar peraturan militer hanya untuk pamer? Mulai sekarang, siapapun yang berani berbicara untuknya lagi, saya akan menjadi yang pertama memenggal kepalamu. Anak, serahkan segera kekuatan besar Qi, serahkan tanda militer. Atau apa? Mungkinkah Jenderal tua masih ingin memenggal kepalaku? Apakah Anda berpikir karena Li Yue melindungi Anda, saya tidak berani? Bukan begitu. Saya asing tapi sejak zaman kuno, menangkap pencuri memerlukan bukti.
Jenderal, jika Anda ingin memenggal kepala saya, bukankah seharusnya juga ada alasan? Alasan? Anda secara palsu mengklaim jasa militer, menimbulkan kritik dari pejabat istana. Mengetahui aturan militer Ki Agung melarang minum sebelum pertempuran, tapi Anda mengadakan pesta kemenangan besar dan berpesta dengan mewah. Belum lagi menyebabkan kekacauan di harem dan menghambat urusan negara. Salah satu dari ini cukup untuk membunuh Anda 100 kali. Yang Mulia, Diam. Semua kalian dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kekuasaan militer diambil alih oleh saya. Atur penarikan segera. Besok pagi kita kembali ke ibu kota. Apa yang Anda lakukan berdiri di sana? Cepat keluar dari sini. Laksanakan perintah. Yang Mulia, tolong tenang. Baru-baru ini, para prajurit telah bertempur terus-menerus dan kelelahan. Jenderal mengadakan pesta untuk memberi mereka penghargaan dan meningkatkan semangat. Penghargaan? Konyol. Musuh ada di perbatasan. Jika seorang jenderal mabuk berat, bagaimana dia bisa menghadapi musuh besok? Jenderal, masalah ini bukan untuk Anda khawatirkan. Saya punya cara saya sendiri. Cara saya sendiri. Jika bukan karena favoritisme Li Yue, Anda seorang sandera yang diusir dari rumah Anda, bagaimana Anda bisa memiliki kebajikan atau kemampuan untuk menjadi jenderal? Karena demikian, saya bersedia membuat janji militer. Jika besok saya tidak bisa mencapai kemenangan besar atas aliansi 6 bangsa, tolong penggal kepala saya. Wah. Bahkan Anda tahu aliansi 6 bangsa memiliki setidaknya 1 juta pasukan, hanya pasukan depan saja memiliki 300.000 prajurit. General, jika perang hanya bergantung pada angka, maka ikan dan udang di sungai akan menjadi penguasa dunia. Bagus. Di militer tidak ada main-main. Jika Anda dikalahkan besok, Anda jangan salahkan saya karena kejam. Kata seorang pria sejati, adalah janjinya. Pergi. Aku lelah dan butuh istirahat. Kalian semua boleh pergi sekarang. Ya. Kamu tinggal. General, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi. Pergi? Kemana? Xiaoning. Apakah kamu masih berpikir untuk pergi jalan-jalan di garis depan pasukan pusat? Ayah, aku hanya ingin melihat jenderal yang sangat dihiasi, yang perkasa, seperti apa rupanya, yang bisa memikat kakak perempuanku seperti ini. Omong kosong, kakak perempuanmu dibutakan oleh nafsu, dan kamu mengikutinya dengan bodoh. Jika Li Chengyuan punya kemampuan sejati, bagaimana dia bisa dikirim ke negara Qi kita sebagai sandera selama bertahun-tahun? Tapi aku dengar bahwa dia bahkan berani memukul putra mahkota negara Qian. Hari ini, dia bahkan membuat janji militer. Belum lagi, dia cukup tampan. Ini hanya seorang kasar yang melampiaskan amarahnya. Bersikap seperti ini akhirnya akan melibatkan Kiraya. Sebagai ayahmu, aku menanggung harapan dari kaisar dan para pejabat. Ketika aku tiba di camp, aku akan memerintahkannya kembali ke istana. Dianggarnya. Pulang sekarang juga. Medan perang ini bukan tempat untukmu. Tidak mungkin, ayah. Biarkan aku ikut dan melihat untuk memperluas wawasanku. Kamu yang terbaik, ayah. Baiklah. Yang tua dan yang muda, tidak ada dari kalian yang memberiku ketenangan pikiran. Ingat, jangan berlarian. Jika ada bahaya terjadi, kamu akan menyesal terlalu terlambat. Ayah, aku tahu. Ayah, kamu yang terbaik. Jenderal, pasukan Qian sudah di sini? Astaga, ini adalah kavaleri macan harimau elit dari Dakian. Setiap prajurit berasal dari Qian, mampu melawan 1.000 setiap orang. Sungguh, putra mahkota sangat hebat. Dengan hanya beberapa kata, dia mengumpulkan 6 negara bersama dan mengumpulkan pasukan 300.000. Ditambah 10.000 dari dakian kami, kavaleri macan harimau elit sebagai pelopor.
menangkap Li Chengyuan semudah membalikkan telapak tangan. Hehehe. Selain itu aku dengar bahwa Li Chengyuan ini mengadakan pesta besar beberapa hari lalu untuk merayakan beberapa prestasi militer. Dia tidak menyangka bahwa dia dalam keadaan sulit sekarang. Betapa lucu, Kali ini Li Chengyuan tidak bisa lolos dari kematian. Aku, sang pangeran, akan membuatnya membayar 100, 1000, 10.000 kali lipat. Lapor. Yang mulia putra mahkota, menurut laporan pengintai, ada kurang dari 2.000 pasukan di kota. Bagus. Li Chengyuan, bajingan, keluar. Jika kau punya nyali, jangan bersembunyi di kota seperti pengecut. Melihat formasi ini, jumlahnya lebih dari yang dilaporkan pengintai, hingga 10.000, dan pasukan bertahan kota Jubai hanya 2.000. Bagaimana kita bisa mempertahankannya? Li Chengyuan, aku, sang pangeran, memerintahkanmu mundur kemarin, tetapi kau tidak. Bagaimana rencanamu menangani ini sekarang? Paman kerajaan tua, tetap tenang. Aku sudah menyiapkan senjata rahasia untuk menghadapi musuh. Senjata rahasia? Musuh memiliki pasukan penuh 10.000. Sementara kota Jubai kami hanya 2.000. Bahkan jika ada senjata rahasia, itu tidak berguna. Namaku Xiaoning. Aku adalah sepupu kaisar. Di sini bersama ayahku. Kita bertemu tadi malam. Mu Ying, Hadir. perintahkan tim senapan untuk keluar dan menghadapi musuh. Ya, Tim senapan, inikah metode yang kau sebutkan? Aku sang pangeran yang tidak pernah mendengar bahwa daki kami memiliki pasukan seperti itu. Ini adalah pasukan baru yang aku, sang jenderal, latih. Pasukan baru. Pasukan baru dapat menghadapi kavaleri macan harimau elit Dakian. Kian tentu banyak kavaleri macan harimau dibandingkan dengan tim senapanku, sama sekali tidak sebanding. Bahkan dengan perbedaan 100 kali lipat, kita bisa menghancurkan mereka. tim senapan berbaris. Ya, Keluar dan hadapi musuh. ya. Angkat senapan. Ayah, lihat cepat. Semangat tentara baru ini bagus. Siap bertempur. Berapa orang di tim senapan ini? Saat ini hanya 500, masih merekrut prajurit baru. Apa? Hanya 500 orang? Kau benar-benar mengirim mereka menghadapi musuh. Li Chengyuan, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah kavaleri harimau macan elit dari Dakian. Bahkan jika aku memimpin pasukan sendiri, dengan jumlah yang sama, aku mungkin tidak bisa menang. Beraninya kamu begitu angkuh, atau kamu tidak peduli padaku nyawa prajurit Daki sama sekali. General Lee, bagaimana jika kita mundur ke kota dulu dan merencanakan dengan hati-hati nanti? Jenderal tua, aku sudah bilang tunggu dengan tenang. Cheng Yuan masih bilang, jika kita kalah, penggal kepalaku. Ya baiklah. Li Chengyuan, apa kamu gila? Kamu hanya mengirim beberapa ratus orang untuk keluar dan mati? Atau apakah Qi tidak punya orang lagi? Hentikan omong kosong. Kalau kamu berani, coba datang. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Kavaleri harimau macan, dengarkan perintahku. Ya. Hancurkan kota Jubi. Tangkap Li Chengyuan hidup-hidup. Serang. Li Chengyuan, Anda mempermainkan nyawa semua prajurit kota seperti candaan. Dengan hanya 500 orang, bagaimana kita bisa melawan pasukan Li Yuansheng yang berjumlah 10.000? Untuk mengatasi mereka, 500 orang sudah cukup. Ayah, lihat cepat. Di tangan mereka, apa benda-benda yang mereka pegang itu? Mereka memiliki panjang yang bervariasi dan bentuk-bentuk. Terlihat seperti tombak besi, tapi sepertinya tidak. Ini adalah senjata rahasia yang kamu sebutkan. Ya, benda ini adalah sesuatu yang baru saya teliti, bernama senapan flintlock. Sangat kuat. Lalu mengapa kamu tidak segera mengerahkan pasukan? Ini hanya barisan depan 10.000, tidak lebih. Tidak perlu mengerahkan pasukan. Apa? Konyol. Berdiri dalam formasi seperti ini, bukankah ini mengirim prajurit ke kematian? Li Chengyuan, waktumu telah tiba. Setelah saya memasuki kota, saya akan memotongmu menjadi 1.000 potong. Semua pasukan, dengarkan perintahku. Serbu, siapapun yang mengambil kepala Li Chengyuan akan diberi hadiah 10.000 tael perak.
bunuh. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Mereka menyerbu. Kali ini saya akan memastikan Dacian datang tapi tidak pernah kembali. Hancurkan sepenuhnya pasukan elit Dacian. Tembak. Tembak. Isi ulang. Tembak bergantian. Ini sihir macam apa ini? Bagus. Apa sihir ini? Tuanku, ini buruk. Pasukan kita menderita korban berat. Silakan mundur cepat-cepat. Mundur. Mundur. Semua pasukan mundur. Mundur, cepat. Li Chengyuan, menggunakan serangan mendadak tidaklah heroik. Bodoh. Kau tunggu saja. Setelah pasukan gabungan dari 6 negara berkumpul, trik kecilmu tidak akan bertahan lama. Tuanku, lari. Wah! Jenderal itu benar-benar perkasa. Hanya dengan 500 orang, dia mengalahkan pasukan Great Qian. Ya, jenderal itu memang seperti dewa. Ayah, senapan flintlock yang dikembangkan oleh Li Chengyuan benar-benar menakjubkan. Lihat putra mahkota Great Qian melarikan diri dalam kekacauan. Betapa menyedihkan penampilannya. Kondisi pertempuran seperti ini benar-benar mengejutkan. Li Chen, tidak Jenderal Li. Pertempuran ini telah menghancurkan moral pasukan Qian. Kita harus tahu kapan berhenti. Ambil inisiatif untuk bernegosiasi damai dengan Qian. Sebaliknya, jika kita melewatkan kesempatan ini akan sulit. Bernegosiasi damai? Sama sekali tidak mungkin. Pasukan gabungan dari 6 negara hanyalah semut, tidak layak membuatku mundur. Semua pasukan, dengarkan perintahku. Bersiap untuk bertempur. Dalam 3 hari, aku akan menyerang ibu kota Qian. Apa? Apa? Anda berencana menyerang ibu kota kerajaan Qian? Benar. Aku berkata, pertempuran ini adalah perang pemusnahan, dan aku bersumpah tidak akan kembali sampai ibu kota Qian ditaklukkan. Li Chengyuan. Lapor. Jenderal, pasukan sekutu 6 kerajaan telah berkumpul dengan total 300.000 pasukan. Segera mereka akan melancarkan serangan. Li Chengyuan. Apakah kau mendengarnya? 300.000 pasukan berada di perbatasan. Bagaimana kau akan melawan? Beraninya kau masih mengaku akan menyerang ibu kota kerajaan Qian? Li Chengyuan, kau tidak boleh membiarkan dendam pribadimu membuat prajurit berani Ki Agung kita mati untukmu. Pangeran, aku menghormatimu sebagai sesepuh, tetapi ini adalah camp militer. Perintah militer adalah mutlak. Jika aku bilang kita bisa menang, maka kita akan menang. Siapapun yang mengganggu semangat akan dieksekusi. Apakah kau menganggapku sebagai anak berumur 3 tahun? Meskipun senapan api kau kuat, sekutu 6 bangsa, meskipun mereka berbaris, dapat menyumbat moncong dari senapan api. Jika kau ingat kebaikan Li Wei dalam melindungimu, kau harus bernegosiasi damai dan menarik diri sekarang. Pangeran, tenangkan amarahmu. Jenderal telah memenangkan setiap pertempuran dan pasti memiliki strategi untuk mengalahkan musuh. Diam. Mu Ying, kau juga telah berada di medan perang selama bertahun-tahun. Bukankah kau tahu bahwa dulu, sekutu 4 bangsa, aku memobilisasi kekuatan 2 negara dan tak terhitung nyawa hilang untuk hampir tidak menahan mereka. Sekarang menghadapi invasi 6 bangsa, Li Chengyuan berani membual sembrono. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Jenderal Miu, apakah barangnya sudah siap? Seperti yang diperintahkan Jenderal, semuanya telah selesai. Trik apa lagi yang kau lakukan? Senjata rahasia. Senjata rahasia lagi? Aku benar-benar menolak untuk percaya bahwa ada senjata apapun di dunia ini yang dapat membunuh 300.000 pasukan. Karena demikian, Jenderal tua, ikuti saja aku.
Ayah, Li Chengyuan, barang yang kau sebutkan itu, di mana senjata rahasianya? Mungkinkah masih senapan api itu? Dibandingkan dengan itu, senapan api seperti kunang-kunang dibandingkan bulan. oh, lebih kuat dari senapan api? Apa sebenarnya itu? Ini alat-alat besi ini, apa gunanya mereka? Mungkinkah mereka lebih kuat dari senapan apimu? General Lee? Saya tahu kamu punya beberapa trik cerdik. Tapi betapapun kuatnya hal-hal ini, mereka tidak bisa melawan 300.000 pasukan. Jenderal tua, jangan sebutkan 300.000. Bahkan jika 1 juta pasukan ada di sini, ya mereka tidak bisa menahan kekuatan meriam merah. Lapor, Sekutu 6 negara telah mencapai gerbang kota. Mereka sedang membentuk barisan. Begitu cepat? Mereka datang tepat waktu. Kalian semua ikuti saya untuk melihat bagaimana menghancurkan 300.000 tentara ini. Li Chengyuan, kamu pergi. Lai Chengyuan, keluar dan mati lagi bajingan. Li Yuansheng, bagaimana kamu bisa kembali lagi? Ya, bukankah kamu sudah cukup peluru waktu lalu? Li Chengyuan, jangan terlalu sombong. Sebelumnya, saya hanya ceroboh dan meremehkanmu. Sekarang pasukan utama aliansi 6 negara telah tiba. Bahkan jika kamu punya beberapa ratus batang besi rusak, kamu masih tidak bisa menghentikan 300.000 pasukan. Begitu saya menerobos kota, saya akan menyobek-nyobekmu dan menggiling tulangmu menjadi abu. Faiz dalam sini menembus kota, saya akan merobek-robek Anda dan menggiling tulang-tulang Anda menjadi abu. Pangeran Li mendengar bahwa Li Chengyuan sebelumnya dengan hanya 500 prajurit mengusir Anda dalam kekalahan. Sekarang melihat kavaleri macam-macam harimau ki besar, itu tidak istimewa. Apakah ini semacam sihir batang besi? Dan apakah Li Chengyuan seorang monster? Semuanya, jangan meremehkan musuh. Senapan itu sangat aneh. Dengan jangkauan yang sangat panjang, dan yang terkena akan mati atau terluka. Pangeran Li pasti ketakutan setengah mati. Saya telah bertempur selama 20 tahun dan melihat segala jenis senjata. Tunggu sampai saya memenggal kepala Li Chengyuan untuk menenangkan saraf Anda. Li Chengyuan, serahkan kota dengan patuh, dan Sayaptil Sang Marshal akan memberikan Anda mayat utuh. Jika tidak, ketika pasukan memasuki kota, tidak ada 1 jiwa pun yang akan selamat. Dengan 300.000 pasukan di gerbang kota, Anda masih berani bersikap sombong? Jenderal tua, tenanglah. Pasukan 300.000 ini, saya, sang jenderal, akan memastikan mereka datang tapi tidak kembali. Ayah, saya lihat Li Chengyuan begitu tenang. Dia mungkin benar-benar punya rencana. Omong kosong. Apakah Anda pikir dia adalah dewa yang turun dari surga? Jika dia benar-benar bisa mengandalkan pasukan kecil ini untuk mengusir pasukan sekutu, saya, orang tua ini, akan menjadi pelopornya di masa depan. Bahkan mengenai pernikahan Li Wei, saya tidak akan menghalangi. Paman kerajaan tua, kata seorang pria terhormat. Sebaik janjinya, jangan menyesal nanti. Saya, orang tua ini, menepati janji. Jika Anda benar-benar bisa mengalahkan mereka, apalagi masalah Li Wei dengan Anda, saya bahkan akan menikahkan Ning'er kepada Anda. Lupakan Li Wei dan kamu. Aku bahkan akan menikahkan Ning'er padamu. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Li Chengyuan, aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kau menyerah dan membuka gerbang kota, aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Jika 300.000 pasukanku meratakan kota Jubei, itu akan menjadi pembantaian. Tidak meninggalkan siapapun hidup. Li Chengyuan, belum terlambat untuk menyerah sekarang. 300.000 pasukan bukan main-main. Mu Ying, Ya, Tuan. bawa senjata rahasia kita. Ya.
Hahaha, Li Chengyuan, apa kau kesini untuk membuat kami tertawa? Kau membawa kelumpuhan besi ini dan pikir kau bisa menakut-nakuti kami. Ya, hanya tangki air rusak ini. Mungkinkah mereka benar-benar bisa menembakkan sesuatu? Hahaha. Li Chengyuan, bukankah kau sudah kehabisan akal? Dulu, benda-benda yang ditembakkan dari tiang kayu rusakmu cepat, jangkauan panjang, dan sulit dideteksi. Sekarang kau bawa kelumpuhan besi rusak ini. Takut kami tidak memperhatikannya? Sekelompok bodoh. Semuanya, jangan khawatir. Selama kita menghindari kelumpuhan besi besar ini, benda-benda yang mereka tembakkan, maka itu tidak perlu ditakuti. Karena begitu, apa yang kita tunggu? Putra mahkota, beri perintah. Semua pasukan, dengarkan perintah. Siapapun yang memenggal Li Chengyuan akan diberi hadiah 10.000 tael emas. Bunuh mereka. Tembak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Terus bombardir. Kita kena. Meriammu ini sangat kuat. Paman Kaisar tua, mau coba? Aku akan melakukannya. Meriam merah ini luar biasa kuatnya. Wah, ya Tuhan, ini senjata dewa. Jenderal Li hebat. Jenderal Li terlalu hebat. Hahaha, bagus. Yang mulia, apakah Anda menyerahkan jasa militer? Kalau begitu, jangan salahkan aku nanti. Ninger, berikan kepada ayah. Oh ayah, apa yang kamu lakukan? Ayah, mengapa kamu merebut milikku? Sebagai ayahmu hari ini, aku ingin menghidupkan kembali semangat satu orang yang memegang benteng yang tidak bisa ditembus oleh 10.000 orang. Aku tidak akan memberikannya. Siapa yang menyuruhmu mengatakan tidak tadi? Kalau begitu cepatlah, berikan padaku. Berikan padaku. Ayo, lanjutkan pengisian. Beri orang tua ini tembakan lagi. Li Yuansheng, kamu bilang bahwa pasukan kota Jubei lemah dan tak bisa menahan satu pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertempuran ini tak bisa dilanjutkan lagi. Pertempuran ini tak bisa dilanjutkan lagi. Mundur cepat. Lari, lari. Mencoba lari? Ambil dan kejar mereka cepat. Kejar mereka untukku. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Hei, yang mulia, jangan kejar musuh yang mundur. Kamu tidak mengerti. Saat ini kita harus terus maju dengan satu usaha dan serang langsung ke jantung musuh. Ayah, bukankah kamu seharusnya membuat Jenderal Li mundur? Mundur? Mundur pasukan apa? 1 lawan 7. Keunggulan ada di pihak kita. General Li, selama kamu memberiku 1 tim senapan dan 1 tim artileri, paling banyak 3, tidak paling banyak 2 hari, aku pasti akan menyerang Istana Dakian untuk membalas dendammu. Apa pendapatmu? Yang mulia, laporan mendesak dari garis depan. Pasukan gabungan 6 negara telah mencapai kota Jubei. Mereka memiliki pasukan sebanyak 300.000 orang. Situasinya kritis. Apa? 300.000 pasukan? Kru kita yang agung dalam bahaya.
Situasi perang tidak jelas. Para menteri, mengapa panik? Yang mulia, ini semua bermula karena Jenderal Lee. Jika dia tidak bersikeras bertempur sampai mati dengan negara Qian, bagaimana kita bisa memprovokasi serangan balik dari aliansi 6 negara? Ya, Cukup. Saya Satlaya berkata, menyerang negara Qian adalah keputusan saya. Saya akan sepenuhnya mendukung Jenderal Lee. Yang mulia, pada saat ini, apakah Anda masih keras kepala? Taifu, Anda sudah tua. Mengapa datang ke istana sendiri? Jika bukan karena kegilaan bodoh yang mulia dan keras kepala, mengapa saya, Menteri Tua, datang sendiri? Li Chengyuan itu hanyalah seorang sandera diusir oleh Kian Besar. Dibutakan oleh balas dendam. Yang mulia, seharusnya tidak membiarkannya memimpin pasukan. Jenderal Lee memiliki prestasi militer besar. Bahkan Taifu tidak boleh sembarangan membahas. Urusan istana. Semua orang di istana tahu prestasi di garis depan dibangun oleh Mu Ying. Li Chengyuan itu hanya mencuri kreditnya. Yang mulia, sekarang kita harus mengambil kesempatan untuk menarik diri. Panggil dia kembali ke negara. Jika tidak, hanya akan menyebabkan bencana. Yang mulia, apa yang dikatakan Taifu benar. Menghadapi aliansi 4 negara dulu, Paman Kaisar Tua nyaris menang. Sekarang dengan 6 negara menyerang, perbedaan kekuatan sangat besar. Ditambah beban Li Chengyuan, pertempuran ini pasukan kita pasti kalah. Tolong tarik pasukan tepat waktu, Yang mulia. Apa yang dikatakan Kanselir benar. Tolong tarik pasukan, Yang mulia. Selamatkan prajurit Qi kita. tolong tarik pasukan, Yang mulia. Diam! Anda, sebagai Menteri Istana, tidak berpikir untuk berbagi kekhawatiran negara, malah meningkatkan semangat musuh dan menurunkan semangat kita sendiri. Saya katakan lagi, saya sangat percaya Jenderal Lee dapat mengusir aliansi 6 negara. Yang mulia, jika Anda bersikeras pada perasaan pribadi dan mengabaikan kedaulatan Qi, maka jangan salahkan saya, Menteri Tua, karena tidak sopan. Taifu, apa yang akan Anda lakukan? Penjaga, bawa cambuk emas kerajaan saya. Penasehat Agung, apakah Anda melawan Kaisar? Tidak, Penasehat Agung. Tenanglah. Meskipun Yang Mulia telah ditipu oleh orang luar, Anda sendiri tidak melakukan kesalahan. Jadi jangan mencopotnya dengan mudah. Minggir! Mendiang Kaisar memberikan saya cambuk emas untuk memukul penguasa bodoh dari atas dan memukul menteri khianat dari bawah. Itu untuk waktu yang sangat mendesak agar Menteri Tua ini mendukung negara. Jika Yang Mulia tidak berubah hari ini, maka saya akan mengajar Anda untuk mendiang Kaisar. Anda, raja yang keras kepala ini. Saya tidak bersalah. Hahaha, baik. Kemudian Menteri Tua ini akan mencopot Anda sebagai raja hari ini dan mendirikan penguasa yang bijaksana. Pesan mendesak. Laporan garis depan untuk Yang Mulia. Pesan mendesak. Ada masalah besar di garis depan. Mohon, Yang Mulia, bersiap lebih awal. Pesan mendesak. Yang Mulia, laporan militer mendesak dari garis depan telah tiba. Lihat, Yang Mulia, semua orang. Laporan militer mendesak itu. Anda akan menjadi pendosa abadi dari Qi Besar. Cukup. Apapun hasilnya, saya akan dia menanggungnya sendiri. Bacalah. Melapor kepada Yang Mulia, Jenderal Li Chengyuan telah menghancurkan aliansi 6 negara dan menang di kota Jubei. Apa? Bagaimana mungkin ini? Pasukan elit aliansi 6 bangsa dengan 100.000 tentara, bagaimana bisa hancur begitu mudah? Pasti karena Paman Tua Kekaisaran memerintah dengan baik dan mempertahankan kota Jubei? Ya. Bahkan jika Paman Tua Kekaisaran adalah jenius militer, dan Mu Ying berani dan terampil dalam pertempuran menghadapi aliansi 6 bangsa, tidak mungkin mencapai kemenangan besar. Apakah intelijenmu akurat?
Jika Anda melaporkan informasi militer palsu kepada Yang Mulia, itu adalah kejahatan menipu penguasa. Yang Mulia, laporan pertempuran merinci. Jenderal Lee Cheng Yuan dengan senjata api uniknya mengalahkan aliansi 6 bangsa, menghancurkan 50.000 pasukan musuh, dan menangkap 30.000. Aliansi 6 bangsa benar-benar kalah. Pangeran Mahkota Li Yuansheng dari Qian melarikan diri dalam panik, meninggalkan baju zirahnya. Haha, surga memberkati Ki besar. Ini adalah surga memberkati Ki besar. Jenderal Lee benar-benar pria seperti dewa. Aku tahu. Cheng Yuan tidak akan pernah mengecewakanku. Yang Mulia, Menteri Lu Wei dari Qian, mewakili 6 bangsa, telah datang untuk meminta audiensi dan sekarang menunggu di luar istana. Panggil dia. Salam untuk Yang Mulia Qi. Anda datang dari jauh. Untuk tujuan apa? Yang Mulia, 6 bangsa bersedia berdamai dengan Qi, menawarkan 10 kota, total 70, sebagai ganti penarikan pasukan Qi. 70 kota? Ini adalah Ki besar, hampir setengah dari tanah. Oh ya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Namun, 6 bangsa memiliki satu syarat. Apa syaratnya? Yang Mulia harus memecat Lee Cheng Yuan. Dari posisi jenderal perkasa, hendak kau menyerahkannya kepada Qian. Untuk Qi besar kami tangani. Mengorbankan seorang asing untuk 70 kota wilayah. Ini memang kesepakatan yang bagus. Bukankah begitu? Yang Mulia tidak bisa menolak 70 kota. Ya, Yang Mulia, syarat dari 6 negara menguntungkan Daki. Mohon pertimbangkan kembali, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia, Jenderal Lee telah berkontribusi besar, tapi dia toh orang asing dan tidak layak dipertahankan. Saya memerintahkan. Untuk pertempuran di garis depan, semuanya diputuskan oleh Jenderal Lee. Jika ini kita harus bertarung sampai mati, J itu akan mencukupi sepenuhnya. Apa? Apa? Lapor. Jenderal besar Putra Mahkota Negara Qian, Li Yuansheng, ada di sini. Li Yuansheng, beraninya dia masih punya keberanian untuk datang? Usai dari 6 negara sudah semua tiba. Mereka pasti di sini untuk mengajukan perdamaian. Tampaknya mereka ketakutan oleh meriam merah Jenderal Lee dan dipukul sampai takut. Hahaha. Seperti anjing liar. Suruh dia pergi. Ya. Utusan Lee Cheng Yuan ada di sini. Namun Anda pura-pura tidak melihat. Bukankah Anda terlalu kasar? Li Yuansheng. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk menerobos tenda komando saya? Apakah karena Anda pikir hidup Anda terlalu panjang? Atau karena Anda pikir pedang saya, pedang Lee Cheng Yuan, tidak cukup cepat untuk membunuh Anda? Berikan aku alasan, atau serangan berikutnya akan membunuhmu. Lee Cheng Yuan, saat 2 negara berperang, utusan tidak dibunuh. Ini adalah aturan yang dikenal universal. Jika kau berani menyentuhku hari ini, itu berarti membuat musuh dari 6 negara, membentuk perseteruan darah yang tak berujung, dan seluruh dunia akan mengutukmu. Aturan. Perseteruan darah. Kutukan seluruh dunia. Li Yuansheng. Kau pikir aku peduli? Jika seluruh dunia berbalik melawanku, maka aku akan menginjak dunia ini rata. Jenderal Lee, tenanglah. Pertama dengar apa yang dia katakan. Lihatlah jenderal yang kalah ini dan lihat berita apa yang bisa dia bawa. Lalu kita bisa putuskan cara menanganinya. Pangeran Xiao memang masuk akal. Kali mingkas Dacian kami datang, memang ke negara Qi Anda untuk menyampaikan kabar baik. Kemarin, utusan Dacian kami telah tiba di negara Qi Anda untuk mencari perdamaian dan mengusulkan kepada permaisuri Anda tuntutan yang tidak bisa dia tolak.
kami 6 negara untuk mencari perdamaian bersedia menyerahkan 70 kota dan menawarkannya kepada daki Anda. Namun hanya ada satu syarat, dan itu adalah untuk mengikat Li Chengyuan, pengkhianat ini, dan menyerahkannya kepada kaisar dakian kami untuk dihukum. Apa? 70 kota? Ya, 70. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama permaisuri Daci Anda tidak bodoh tanpa berpikir sekalipun, dia harus setuju segera. Li Chengyuan, kali ini aku ingin kau ditinggalkan semua. Dan kau pasti mati. Li Yuansheng, ini tak hanya masalah menyerahkan wilayah untuk perdamaian, namun kau mengatakannya dengan begitu percaya diri, sungguh tak tahu malu. Li Chengyuan, ketika dekrit ratu tiba, aku akan melihatmu jika kau masih bisa tertawa. Pangeran kedua yang mulia, kau benar. Sekarang, 6 kerajaan telah mengerahkan semua upaya. Dan segera setelah dekrit ratu tiba, kita dapat mengambil ini pengkhianat Li Chengyuan kembali ke Dakian dan mengeksekusinya. 70 kota. Kondisi ini benar-benar menyebabkan kekacauan di istana. Jenderal Li, aku tahu, adik perempuanku memiliki perasaan padamu. Tetapi tidak mungkin karena kamu sendiri mengabaikan negara Qi. Aku takut perang akan benar-benar berhenti. Kau buru-buru dan pikirkan cara untuk bertahan hidup. Jenderal, aku akan kembali bersamamu. Sajikan jasa militer Anda di pengadilan satu persatu. Aku percaya Ratu tidak akan memperlakukan buruk mereka yang telah berkontribusi. Tidak perlu. Aku percaya Ratu. Dia tidak akan seperti keluarga kekaisaran Li, mengkhianati subjek yang setia. Li Chengyuan, pada titik ini kau masih bersikap sombong. Apakah kau takut bahwa seseorang di sekitarmu akan menangkapmu duluan untuk mengklaim hadiah? Jika Ratu karena kamu sendiri meninggalkan 70 kota, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Dekret telah tiba. Ini di sini. Li Chengyuan, kematianmu sudah dekat. Ratu memiliki dekret. Jenderal perkasa, dengarkan proklamasi. Aku di sini. Dengan mandat surga, Ratu mendekritkan. Dalam pertempuran melawan aliansi 6 bangsa, semua urusan diputuskan oleh Jenderal Li. Jika kita harus berperang mati-matian melawan Qi, Ratu akan mengerahkan seluruh kekuatan bangsa untuk mendukung sepenuhnya. Demikianlah dekritnya. Apa? Terima kasih atas rahmat yang mulia. Apakah Kaisar Qi Agungmu gila? Dia, Li Chengyuan, seorang pria dari Gretchen, dengan darah Gretchen di nadinya. Benar-benar diberi kekuatan militer seperti itu? Permaisuri telah bertahan saat melihat segel kekaisaran ini, sama seperti melihat permaisuri. Jenderal Li, silakan terima segelnya. Wah, kakak permaisuri, sungguh mempercayai Jenderal Li sampai sejauh itu. Saya Li Chengyuan bersumpah di sini tanpa mengalahkan negara musuh. Saya bersumpah tidak akan kembali ke istana. Pangeran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang mulia, untuk perundingan perdamaian ini, telah berusaha keras dan akhirnya bernegosiasi dengan 5 negara lainnya. Jika kita gagal, kita akan dihukum berat saat kembali. Bukankah kamu sangat sombong? Berani kamu bertanding dengan anak buahku dalam sebuah pertandingan? 3 babak. Jika kamu kalah 2 pertandingan, maka hentikan perang dan negosiasikan perdamaian. Bagaimana? Pangeran, kamu. Li Yuansheng, sekarang keunggulan ada di pihakku. Kamu si kecil. Apa yang memberimu hak untuk bernegosiasi denganku? Sekarang kami hanya punya 2 jalan untuk diambil. Entah menyerah sepenuhnya dan biarkan aku menanganimu, atau aku akan membunuh semua kalian. Yang mulia, putra mahkota telah kembali. Cepat, panggil dia segera.
Panggil putra mahkota untuk audiensi. Ayah. Ada apa? Bagaimana hasil perundingan perdamaian? Permaisuri itu menolak syarat kami, lebih memilih menyerahkan 70 kota daripada menyerahkan Li Chengyuan. Apa? Bagaimana mungkin permaisuri Ki Utara itu untuk seorang sandera bahkan tidak mau menerima 70 kota? Bukankah ini gila? Mungkinkah Li Chengyuan benar-benar memiliki daya tarik seperti itu? Tidak hanya itu, Li Chengyuan juga menyatakan berkata, entah kita semua menyerah atau dia akan membunuh kita semua. Apa? Anak durhaka. Betapa durhakanya anak ini. Saya seharusnya mencekiknya dulu. Bagus untukmu, Li Chengyuan. Ayah, sekarang Li Chengyuan memegang pasukan berat dan kita speklemen dukungan kuat dari Qi. Apa yang harus kita lakukan? Jika metode terbuka tidak berhasil, kita akan menggunakan yang tersembunyi. Ini adalah perintah pembunuhan darah Jianggu. Pemegang token ini dapat mengerahkan 10 pembunuh teratas dari peringkat pembunuh. Yang mulia, perintah ini adalah kartu truf terakhir dari dakian kita. Dulu bukankah karena kamu... Cukup. Jika Li Chengyuan tidak mati, dakian kita tidak akan damai. Wen Sheng, urusan ini dipercayakan padamu. Kamu harus membawa kembali kepalanya untuk saya. Mengerti? Li Chengyuan. Orang yang paling ingin kamu mati bukan saya. Pangeran, semua orang telah berkumpul. Kalian adalah 3 pembunuh bayaran terbaik. Benar. Aku adalah Tuan Pavilion Netherworld Ye Wuhen. Pemimpin Blood Fiend Sect, Blood Hand. Tuan Soul Severing Tower. Poison Heart. Karena kalian adalah pembunuh bayaran terbaik, ilmu bela diri kalian pasti yang terbaik di dunia persilatan. Tentu saja. Kecuali Nao yang telah menghilang dari dunia persilatan lama sekali, Carefree Immortals. Jadi kami bertiga belum pernah dikalahkan. Carefree Immortals. Para petarung memilih nama julukan dan itu cukup elegan. Karena kedua mereka itu telah menghilang tanpa jejak. Maka di bawah langit tidak ada yang bisa menandingi kalian bertiga. Benar. Yang mulia putra mahkota. Ketiganya ini di dunia persilatan adalah master top yang menimbulkan ketakutan. Dan mereka belum pernah gagal. Selain itu untuk misi ini mereka khusus mengumpulkan murid-murid mereka. Total lebih dari 100 orang. Pasti tidak akan gagal. Bagus. Bersama semua. Kali ini selain Li Chengyuan, 2 sen setelah berhasil, aku pasti akan memberikan hadiah besar kepada kalian. Kemudian merekrut kalian ke Istana Timur untuk melayani istana. Lain sekira wedding track leping akan kepercayaan yang mulia. Astaga! Kamu? Kamu, apakah kamu punya mata di belakang kepala? Bahkan serangan mendadak terdeteksi olehmu? Lepaskan aku, sakit. Putri, kamu berkunjung larut malam, ada apa? Di siang hari, aku melihatmu mendapatkan segel kekaisaran. Aku hanya penasari mengapa kakak perempuanku sangat mempercayaimu. Jadi aku datang untuk bertanya. Kalian berdua, apakah ada rahasia? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu saja. Apa? Kamu dan kakak perempuanku adalah legenda petarung tak terkalahkan si kembar bebas abadi. Si kembar bebas abadi. Mereka selalu menampakkan diri dengan bertopeng. Tidak ada yang tahu identitas mereka. Jadi, kalian berdua. Lalu kakak perempuanku selama 10 tahun dia sakit di tempat tidur. Selalu bersamamu.
Mengembara di dunia persilatan dan mengembara di dunia? Wah, itu sangat keren. Tidak heran kakak perempuanku sangat mempercayaimu. Lalu, ketika kakak perempuanku awalnya mengeksekusi menteri yang berkuasa dan naik takhta, apakah itu juga dengan bantuan rahasiamu? Lalu, keterampilan bela dirimu dari siapa kamu mempelajarinya? Ibu. Yan. Yuan. Keluarga Shen kami berasal dari generasi pertama pemimpin aliansi bela diri. Sekarang, meskipun kami telah masuk istana, kita tidak boleh melupakan warisan kita. Hah. Hei, kenapa kamu tidak bicara? Putri. Sudah larut. Pulang dan istirahatlah. Baik. Lalu, cerita sebelum tidur hari ini, mari berhenti di sini, untuk sementara. Hati-hati. Kamu mencari masalah. Jenderal, para pembunuh menyerang kamp. Banyak prajurit terluka. Jenderal, saya datang terlambat. Putri, tahanlah, Muying. Bicaralah. Apakah Li Yuansheng yang mengirimmu ke sini? Lalu apa jika iya? Li Chengyuan, apakah kamu berani membunuh 3 pemimpin di daftar Jianghu kami? Kamu akan menghadapi balas dendam tak berujung. Ketika daftar pembunuh Jianghu bergerak, mereka akan mencabik-cabikmu. Para pembunuh dari pavilion Yumingku, semuanya adalah pembunuh kejam. Kamu selesai. Hahaha. Pembunuh kejam. Beraninya seorang preman Jianghu biasa mengancam jenderal ini? Aku tak akan tunjukkan padamu apa arti sebenarnya menjadi pembunuh kejam. Komandanmu? Saya di sini. Kumpulkan pasukan. Aku akan injak Jianghu dan basmi semua sampah di daftar pembunuh. Di mana Ning'er? Bagaimana keadaan Ning'er? Apakah lukanya parah? Jangan khawatir, Yang Mulia. Putri telah dirawat oleh dokter ahli tentara dan dirawat dengan hati-hati. Dia tidak terluka parah dan hanya perlu istirahat. Baik. Siapa yang berani menyakiti putri saya? Berani sekali mereka. Saya akan membantai seluruh keluarganya, tidak menyisakan seorang pun. Itu adalah Li Yuansheng. Tadi malam, pemimpin dari 3 sekte menyusup masuk bersama dengan para pengikutnya. Telah saya bunuh di tempat. Itu belum cukup. Saya masih ingin... Lapor. Jenderal, gerbang gunung sekte setan darah telah ditembus oleh pasukan kita dan semuanya telah dimusnahkan. Baik. Charles dan Veran, kecepatan yang luar biasa. Lapor. Jenderal Kersarang Menara Pemutus Jiwa telah dihancurkan oleh pasukan kita dan semuanya telah dieksekusi. Lapor. Kamp utama peringkat pembunuh, markas Pavilion Dunia Baka, telah sepenuhnya dibantai oleh pasukan utama kita, tidak menyisakan seorang pun yang selamat. Baik. Bagus, Jenderal Lee. Inilah artinya membalas gigi dengan gigi dan darah dengan darah. Jenderal Lee, apa rencana Anda selanjutnya? Awalnya saya berniat melawannya di medan perang dan menentukan kemenangan. Saya tidak menyangka dia begitu tak tahu malu, maka jangan salahkan saya. Saya akan membuat mereka mengerti siapa tuan sejati dunia ini. Sampaikan perintah saya.
Kirim pembunuh untuk membunuh semua Jenderal Dacian, lalu reorganisasi pasukan, dan bersiap untuk serangan total. Malam ini saya akan menyerang kota kerajaan Qian dan menembus ibu kota kerajaan Qian. Ya Tuan, Tiga pembunuh bayaran teratas dan para pemimpin tiga sekte besar dengan aliansi mereka. Kepala Li Chengyuan pasti sudah dalam perjalanan. Semua berkat kebijaksanaan Baginda. Bahkan jika Li Chengyuan itu menang, lalu apa? Sejarah ditulis oleh pemenang. Ayah, saya usulkan mari bersulang untuk kematian Li Chengyuan. Baik. Bersulang. Lapor, Baginda. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pembunuhan itu gagal. Para pemimpin 4 sekte besar semuanya telah tewas. Apa? Mustahil. 4 sekte besar penuh dengan ahli. Bagaimana mungkin ini terjadi? Itu benar-benar benar. Li Chengyuan sekarang secara pribadi memimpin pasukan dan telah mencapai gerbang kota. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Mengapa panik? Saya masih memiliki pasukan elit 100.000 pengawal kekaisaran. Bahkan jika Li Chengyuan berada di gerbang kota, apa yang bisa dia lakukan? Ah, putra mahkota, jangan khawatir. Baginda benar, kota kekaisaran tak tertembus. Hanya dengan Li Chengyuan sendiri, dia tak akan pernah masuk seumur hidupnya. Bahkan jika Li Chengyuan menembus dalam sendirian, lalu apa? Ketika 5 kerajaan lain bereaksi dan datang mengepungnya, dia tak akan ada jalan untuk mundur. Hahaha. Keluarkan dekret saya. Terapkan hukum militer di seluruh kota. Pertahankan kota kekaisaran sampai mati. Setelah bantuan tiba, itu akan menjadi akhir si anak durhaka itu. Dimengerti. Jangan bunuh saya. Chengyuan, jangan bunuh saya. Saya adalah ayahmu, Chengyuan. Chengyuan. Syukurlah itu hanya mimpi. Ayah, Anda akhirnya bangun. Anda membuat saya menunggu begitu lama. Li Chengyuan, bagaimana kamu bisa masuk? Di mana penjaga kekaisaranku? Jenderal Li. Yao Jun, kamu berani mengkhianatiku. Pengkhianatan, ayah. Apakah karena tuamu, pikiranmu juga mulai rusak? Komandan Yao ini adalah orang kepercayaan yang dibina ibuku secara pribadi. Dulu, kalau bukan karena ibuku menghabiskan sumber daya keluarga Shen, bagaimana mungkin kau layak duduk di takhta ini? Kurang ajar. Aku adalah putra naga sejati surga yang ditakdirkan oleh surga. Mengapa aku harus bergantung pada wanita? Putra naga sejati surga, yang bahkan bisa membunuh istrinya sendiri dan anaknya sendiri, bisa meracuni orang hina seperti itu. Layak bicara tentang takdir? Aku adalah penguasa bangsa. 8 wilayah dan 36 provinsi Dakian. Semua dipikul di bahuku. Aku, untuk kerajaanku. Semua yang kulakukan adalah benar. Ayah, oh ayah, kau masih keras kepala. Karena begitu, maka aku akan membuatmu menyaksikan kerajaan yang tak bisa kau lepaskan bagaimana berpindah ke tanganku. Takhta ini, aku bisa duduk di atasnya kapan saja ku mau. Kamu bajingan kecil. Bawa dia ke penjara bawah tanah dan tunggu hukuman. Dimengerti. Jangan sentuh aku. Lapor. Your Jenderal Besar Li Yuansheng telah melarikan diri dalam kekacauan dan kini tak ditemukan. Hahaha. Li Chengyuan, kau pikir ini sudah selesai? Selama Yuansheng masih hidup. Dan begitu dia melarikan diri, dia sudah melarikan diri. Dia pasti akan bersekutu dengan 6 negara dan kembali bangkit. Pada saat itu, kau akan seperti kura-kura dalam toples, tak ada tempat untuk melarikan diri. Bawa dia pergi. Jenderal Agung, saya telah mencari seluruh kota dengan pasukan saya,
tapi masih belum menemukan jejak Li Yuansheng. Apakah ada yang masuk atau keluar melalui gerbang kota? Yao Jun telah memerintahkan gerbang kota ditutup dan diperiksa dengan ketat, jadi tidak mungkin melarikan diri. General Lee, orang jahat tua ini bersembunyi di ruang rahasia Biro Urusan Dalam Negeri, dan saya menggalinya keluar. Jenderal Lee, ampunilah saya. Jenderal Lee, ampunilah saya. Lu Wei. Di mana Li Yuansheng sekarang? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Oh, saya katakan. Pangeran Mahkota. Tidak. Li Yuansheng membangun jaringan rahasia di bawah tanah di ibu kota. Tapi lokasi spesifiknya hanya diketahui olehnya dan Zhao Gao. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Jenderal Agung, jika Li Yuansheng bersembunyi di bayang-bayang, itu bisa membahayakan Anda. Jadi kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Itu benar. Orang ini licik dan curang dan pasti akan membalas dendam. Saya akan menggali 3 kaki ke dalam tanah dan tetap menggali dia keluar. Sebarkan perintah saya. Mulai hari ini, segera undang permaisuri untuk datang ke ibu kota Dacian untuk menghadiahkan 3 pasukan. Jenderal Agung, jika kita membiarkan Yang Mulia masuk ke ibu kota sekarang, itu terlalu berbahaya. Jenderal Lee, bahkan jika kita ingin memberikan hadiah berdasarkan jasa, kita harus menunggu sampai setelah kemenangan. Jenderal Lee, tolong pikirkan 2 kali. Jika Li Yuansheng belum dieliminasi dan dia menjadi putus asa, itu bisa membahayakan Anda dan Yang Mulia. Tindakan putus asa. Apa yang saya lakukan adalah memancing ular keluar dari lubangnya. Lapor. Bagaimana keadaan garis depan? Yang Mulia, ada kemenangan besar di garis depan. Jenderal Lee memimpin tentara untuk merebut ibu kota negara Qian dan menangkap Kaisar Li Guang. Surga memberkati negara Qi. Jenderal Lee benar-benar makhluk ilahi. Pertempuran ini adalah kemenangan besar, semua berkat mata tajam Yang Mulia. Yang Mulia, saya malu karena nggak mengenali bakat Jenderal Lee. Sekarang tampaknya Yang Mulia memiliki pandangan jauh. Jenderal Lee memang jenderal yang tiada tanding. Jenderal Lee adalah kuda 1000 li. Yang Mulia adalah pencari bakat. Keduanya tak tergantikan. Ini adalah keberuntungan negara Qi. Yang Mulia, Jenderal Lee juga memiliki surat. Apa isinya? Jenderal Lee meminta Yang Mulia untuk secara pribadi pergi ke ibu kota negara Qian untuk memberi penghargaan kepada 3 tentara. Cheng Yuan, hari ini saya telah menunggu terlalu lama. Yang Mulia, pengintai melaporkan bahwa Ratu Negara Qi akan tiba di ibu kota dalam 5 hari untuk memberi penghargaan kepada tentara di platform penghargaan. Bagus. Li Chengyuan, kali ini kau akan menangkapmu dan Ratu dalam sekali serangan untuk menghapus aib. Dengan mandat langit, sabda permaisuri, Jenderal Li Chengyuan, sang jenderal perkasa, memimpin pasukan merebut ibu kota Qian dan menangkap kaisar musuh hidup-hidup. Jasanya menguntungkan negara, maka dia dianugerahi gelar Adipati Zen, diberikan 10.000 tahil emas, dan sebuah rumah mewah. Mu Ying berani dan terampil dalam pertempuran, membantu jenderal, dan berulang kali mencapai jasa militer. Dia diangkat sebagai jenderal pelindung dan diberikan 1.000 hektar tanah subur. Pangeran tua Xiao Yuanshan, meskipun usianya secara pribadi bergabung dalam pertempuran, kontribusinya tak tergantikan. Dia diangkat sebagai marsekal besar untuk Qi dan Qian dan menikmati gaji ganda. Yao Jun membelut ke pihak kita dan membantu pasukan kita merebut ibu kota
maka dia diangkat sebagai komandan pengawal kaisar, memimpin pasukan elit bekas Qian. Demikianlah berakhirnya keputusan. Saya berterima kasih pada Yang Mulia atas kemurahan hati besar. Dan jika Anda ingin berterima kasih, tunggulah untuk melakukannya di alam baka. Li Yuansheng, kau datang seperti yang sudah diharapkan. Li Changyuan, apakah kau pikir kau akan menang? Hari ini, aku akan membuat kalian semua binasa bersamaku. Li Yuansheng, kau sudah berencana tanpa henti, tetapi kau tidak pernah mengerti. Dalam satu kalimat, kejahatan tidak pernah mengalahkan kebaikan. Diamlah. Kau yang ditinggalkan oleh Dakian, si kecil manis, berani menasihatiku? Jika bukan karena kau, aku sudah menjadi kaisar. Kaulah yang mengambil semuanya dariku. Sudah diambil, apa yang pernah kau miliki, diperoleh melalui rencana dan tipuan, hanyalah gelembung. Omong kosong. Diambang kematian dan masih bicara keras. Mulai sekarang, kau adalah kura-kura terjebak. Kura-kura terjebak? Kau benar, tetapi kura-kura ini adalah kau, Li Yuansheng. Apa-apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah memikirkan semuanya. Dengan sempurna. Aku hanya ingin menggoda kamu keluar. Jenderal Yao, tangkap dia untukku. Ya, Tuan. Ini sudah berakhir. Sepenuhnya berakhir. Yang Mulia, penjahat Li Yuansheng telah ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Tolong Yang Mulia dan Jenderal berikan hukuman. Li Chengyuan, beraninya kamu menyentuhku? Aku menyarankan kamu melepaskanku. Atau aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Ya, sekarang hal-hal sudah sampai sejauh ini, kamu masih berani begitu sombong? Itu karena aku masih memiliki andalan terakhirku. Laporan. Yang Mulia, Jenderal Kaisar dari 5 kerajaan lainnya telah mengumpulkan pasukan terakhir mereka, total 800.000 pasukan, berada di gerbang kota dan telah mengepung ibu kota. Apa? Tidak menyangka kan? Sebelum saya bertindak, saya sudah menulis kepada 5 kaisar. Saya meminta mereka mengumpulkan pasukan terakhir mereka untuk menyerang dari dalam dan luar hari ini. Meskipun saya gagal, Anda tidak punya jalan keluar. Tunggu di kubur bersama saya. Saya selalu bilang, kita seharusnya tidak mengambil risiko untuk datang ke ibu kota Qian. Sekarang, pasukan sekutu 5 negara ada di gerbang kota. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada almarhum kaisar? Li Yuansheng, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan bercanda tentang hidup yang mulia? Meskipun itu adalah pasukan sekutu 5 negara, bagaimana jika mereka menyerang? Saya sudah punya penangkal. Dia takut yang benar. Dia akan mengantisipasi musuh dan punya rencana untuk menarik pasukan. Dan kamu masih bersikap sok. Pasukan sekutu 5 negara 100.000. Apa yang kamu punya untuk menghentikan mereka? Tidak percaya saya. Maka lihat saja. Lihat bagaimana saya menghancurkan pasukan sekutu 5 negara ini. Turunkan perintahnya. Buka gerbang kota lebar-lebar. Biarkan pasukan sekutu 5 negara masuk. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Itu tidak boleh dilakukan. Apakah kamu gila, Li Chengyuan? Apakah Anda gila, Li Chengyuan? Anda mengirim kaisar dan semua pejabat sipil dan militer ke kematian mereka. Yang Mulia, musuh memiliki 800.000 pasukan. Jika kita biarkan mereka masuk, kita pasti binasa. Tolong pikirkan 2 kali, Yang Mulia. Tolong pikirkan 2 kali, Yang Mulia. Hahaha, Li Chengyuan.
rencanamu yang brilian bukan untuk menyerah, bukan? Kau berbicara begitu benar. Tetapi bukankah engkau hanya pengecut yang takut mati? Yang Mulia, tolong percayai saya sekali lagi. Miu Ying, Ya, lakukan seperti yang dikatakan Jenderal Li. ya. Yang Mulia, apakah Anda akan menyerahkan kekaisaran Kian Agung begitu saja? Lapor. Pasukan musuh telah memasuki kota dan menuju langsung ke istana kekaisaran. Sekarang kita semua selesai. Li Chengyuan, kau akhirnya kalah padaku, dan semua kalian akan mati bersamaku. Terus buka gerbang kota lebar-lebar dan biarkan mereka masuk. Istana kekaisaran adalah garis pertahanan terakhir. Jika jatuh, nyawa Yang Mulia akan dalam bahaya. Saya percaya pada Li Chengyuan. Lapo. Para kaisar dari 5 negara telah memasuki istana kekaisaran. Pasukan 800.000 tentara telah menyerbu kota kekaisaran, dan kita semua akan mati oleh pedang. Komandanmu dan Komandan Yao, lanjutkan sesuai rencana. Ya, Tuan. Li Chengyuan musuh sudah di gerbang kota, tapi kau masih bertingkah misterius. Apakah kau mencoba mengajari kami cara menyerah dengan martabat? Li Wenxing, tahukah kau mengapa aku belum membunuhmu? Mengancamku tidak ada gunanya. Pasukan tidak akan mundur. Mundur? Sekali beda ini, aku akan pastikan mereka datang tapi tidak pernah kembali. Dan aku tidak membunuhmu. Hanya untuk membiarkanmu menyaksikan semua khayalanmu dihancurkan olehku. Lapor. Jenderal, pasukan sekutu dari 5 bangsa telah memasuki gerbang Xuanwu. Tapi mereka semua berebut menjadi yang pertama menyerbu masuk ke Aula Emas sebagai pelopor dengan tanda-tanda perselisihan internal. Sekaranglah waktunya. Keluarkan perintah. Suruh semua penembak di kota kekaisaran menutup gerbang dan menghancurkan musuh. Ya Tuhan. Apa? Yang Mulia, ini adalah Kaisar Liang, Komandan Aliansi 5 negara. 4 kaisar lainnya telah dibunuh semua. Silakan putuskan nasib mereka. Semoga langit memberkati Daki. Pertempuran ini kemenangan besar. Kontribusi Jenderal Li sangat penting. Ya, termasuk Kaisar Xian, ke-6 kaisar telah menjadi tawanan. Ini prestasi belum pernah terjadi. Jenderal Li gunakan pasukan seperti dewa. Pertama, dia pancing musuh jauh. Lalu buat mereka bertarung, akhirnya pasukan sergap muncul dan tangkap mereka semua. Saya sepenuhnya yakin. Guru besar, Anda belum pikun. Jenderal Li, 5 negara serahkan kekuatan militer. Membungkuk dan tunduk, tidak hormati Ki sebagai penguasa dunia. Hanya meminta untuk selamatkan nyawa kami. Cheng Yuan, masalah ini Anda putuskan. Seret mereka turun dan penggal kepala mereka. Hanya ada satu kaisar di dunia, yaitu Kaisar Qi. Ya. Selamatkan nyawaku. Yang Mulia, selamatkan nyawaku. Selamatkan nyawaku. Apa yang Anda lakukan? Putra mahkota Dacian, Li Wensheng, Kaisar Li Guang, bodoh dan tirani, aniaya pejabat setia, racuni mantan permaisuri, keduanya penjahat keji, lempar ke penjara, dan eksekusi pada hari dipilih.
Cheng Yuan, Anda telah menaklukkan dunia. Sekarang tinggal satu hal antara kita, menunggu persetujuan Anda. Kita? Apa itu? Ini adalah jubah naga dan Phoenix. Yang mulia, apa yang Anda coba? Cheng Yuan, Anda dan saya telah menghadapi hidup dan mati bersama dan maju beriringan. Sekarang tugas besar telah selesai. Saya ingin berbagi dengan Anda tanah luas ini. Apakah Anda bersedia? Maafkan, saya tidak dapat menerima. Apa? Saudara Li, kakak perempuan kerajaan saya sangat mencintaimu. Apa maksudmu dengan ini? Daripada berbagi tanah besar ini, lebih baik bepergian dan melihat tanah besar dan menjadi pasangan abadi, seperti kita berani menjelajahi dunia dulu. Yang mulia, jangan. Jika Yang Mulia turun takhta, keluarga kerajaan tidak akan memiliki pewaris. Bagaimana negara dan masyarakat dapat dipertahankan? Itu sederhana. Pertama, punya beberapa putra sehat. Kemudian biarkan paman kerajaan tua bertindak sebagai wali untuk membantu pemerintahan. Ketika anak-anak tumbuh besar, kita dapat pergi dengan tenang. Hehehe, itu mungkin bukan ide yang buruk. Hahaha. Siapa yang ingin memiliki anak dengan Anda? Tugas ini saya akan mengambilnya. Kalian berdua pergi dan bepergian dan nikmati pemandangan. Saya akan berada di istana. Hahaha.